Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita secara spesifik akan berbicara tentang bagaimana gambaran hukum agraria pada masa kolonial Belanda. Kita mulai dari ciri hukum agraria kolonial Belanda. Ada 3 ciri hukum yang membedakan antara agraria nasional saat ini dengan hukum agraria kolonial pada saat itu. Ciri hukum agraria kolonial pada saat itu yang pertama adalah bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dikatakan bertentangan dengan kepentingan rakyat karena memang hukum agraria atau regulasi-regulasi di bidang keagrariaan, di bidang pertanahan itu tidak mendukung atau bertentangan dengan tujuan negara untuk menyelesaikan revolusi nasional dan pembangunan nasional. Yang kedua adalah adanya dualisme hukum. Karena pada saat itu selain kita memakai hukum agraria dan pertanahan berdasarkan hukum adat, juga ada hukum agraria yang didasarkan pada hukum barat. Jadi dalam satu kasus misalnya ini terdapat dualisme hukum, terdapat 2 rujukan hukum yang digunakan. Yang ketiga, yaitu tidak menjamin kepastian hukum, terutama bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat pribumi. Salah satu contohnya, pendaftaran tanah yang dilakukan pada masa kolonial Belanda ini tidak menjamin kepastian hukum, tetapi bertujuan untuk kepentingan pemerintahan pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Karena tanah didaftarkan dengan maksud supaya masyarakat pribumi yang memiliki tanah ini bisa ditarik pajak setinggi-tingginya, bisa dikenakan pajak atas kepemilikan tanah. Kemudian bagaimana dengan politik hukumnya? Jadi hukum agraria kolonial ini memiliki beberapa politik hukum yang membedakan dengan hukum agraria nasional. Yang pertama itu masih ada dominasi hukum. Jadi kolonial Belanda ini mendominasi atas penguasaan tanah karena memang pemerintahan pada saat itu didukung oleh kekuatan militer yang tentu menambah dominasi mereka atas tanah masyarakat pribumi. Kemudian masih terjadi yang namanya eksploitasi. Eksploitasi dalam arti penduduk ini diperas tenaganya dan hasil produksinya kemudian diserahkan kepada pihak Belanda. Yang ketiga ini masih terdapat diskriminasi hukum. Diskriminasi dalam arti penjajah Belanda menganggap bahwa mereka ini merupakan superior, sementara masyarakat pribumi terutama masyarakat petani ini dianggap sebagai bangsa atau golongan rendah, bangsa atau golongan yang inferior. Maka mereka bisa melakukan politik hukum apapun terhadap hukum agraria yang ada di negara kita. Yang terakhir ini ada dependensi. Artinya masyarakat ini masih bergantung kepada pemerintah Belanda. Kita sebagai warga negara yang terjajah masih memiliki ketergantungan dalam bidang agraria, dalam bidang pertanahan kepada pemerintahan Belanda, kepada penjajahan Belanda. Kita tidak diberi kebebasan untuk mengelola tanah yang kita miliki sendiri. Ini beberapa ciri politik hukum yang terjadi pada masa kolonial Belanda terkait dengan regulasi-regulasi di bidang pertanahan, hukum-hukum di bidang pertanahan. Perjalanan hukum agraria kolonial ini dimulai
ketika periode VOC. Petani pada saat itu ini harus menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada kolonial Belanda tanpa ada bayaran sepeser pun. Atau pemerintahan kolonial pada saat itu mengharuskan kepada petani untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga yang ditentukan secara sepihak. Jadi tidak terjadi tawar-menawar. Yang paling mengerikan lagi adalah bahwa rakyat pribumi yang tidak memiliki tanah ini dipaksa melakukan kerja rodi oleh pemerintah kolonial Belanda. Periode berikutnya ada periode Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi pada periode ini Daendels melakukan beberapa perubahan kebijakan, beberapa perubahan policy untuk menciptakan kekuasaan politik pertanahan. Salah satu bentuk kebijakannya misalnya pemerintahan pada saat itu ini menjual tanah-tanah yang dimiliki oleh pribumi kemudian dijual kepada orang-orang Cina, dijual kepada orang Arab, dan dijual kepada orang Belanda sendiri. Tanah-tanah yang dijual ini kemudian dikenal dengan istilah tanah partikelir. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Daendels tentu menimbulkan kerugian terutama bagi masyarakat pribumi yang memiliki tanah. Karena tadi tanahnya dijual kepada warga negara selain Indonesia. Pada dasarnya, hukum dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda pada saat itu ini memang bertujuan untuk keuntungan dan kepentingan penjajahan Belanda. Sementara bagi rakyat Indonesia, hukum agraria kolonial ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Ada dua hal kenapa hukum agraria kolonial ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap warga pribumi. Yang pertama itu dapat kita lihat dari aspek perangkat hukumnya. Orang-orang Indonesia memakai hukum adat sementara kolonial Belanda dan kawan-kawan ini menggunakan KUH Perdata atau hukum barat. Kemudian yang kedua dari aspek pendaftaran tanah. Tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak didaftarkan. Sementara tanah-tanah yang tunduk pada KUH Perdata yang tadi digunakan oleh kolonial kemudian warga negara asing yang berada di Indonesia ini mempunyai kepastian hukum dengan adanya pendaftaran tanah. Kalaupun tanah yang dimiliki oleh pribumi ini didaftarkan, tidak lain hanya untuk bertujuan tanah tersebut bisa dikenakan pajak oleh pemerintahan Belanda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.